Bismillahirrahmanirrahim. Ada jarum di atas papan kayu tidak tenggelam. Saya mulai dengan sapaan merdu umat Islam. Buah mangga sedang ranum, diberi sambal, enak rasanya. Ku ucapkan assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini untuk melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah oleh Ibu Nila Radianti SPD CGP Angkatan 10. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Baso, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 1 Baso, Kasubat Tata Usaha, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang telah hadir pada pagi hari ini dalam kegiatan diseminasi. Baiklah, untuk membuka kegiatan kita pada pagi hari ini, kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Akila dan Nadia. Kepada Akila dan Nadia, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إذا ذكر الله وجلت
dari godaan syaitan yang tertutup. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mereka menanyakan kepada Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, menurut ketentuan Allah dan Rasulnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, kata sambutan dari Kepala SMA Negeri 1 Baso yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dedi SP. Pada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat beri salam kita hadiahkan untuk Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Tata Usaha, Ibu Mila Revianti SPDGR selaku CDP Angkatan ke-10, dan yang berbahagia Bapak Ibu Majelis Guru yang hadir dalam kegiatan pagi ini. Pertama, kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan berbagi praktek baik dalam kegiatan guru calon guru penggerak. Kebetulan di SMA kita, di SMA Negeri 1 Baso ini, Ibu Mila Revianti SPDGR ini merupakan salah satu calon guru penggerak angkatan ke-10.
Yang mana kegiatan pagi ini itu berupa kegiatan berbagi praktek baik, yakninya diseminasi budaya positif di sekolah. Jadi dengan kegiatan ini kita berharap bahwa kegiatan diseminasi ini dapat menambah wawasan kita semua, Bapak Ibu, terutama menyangkut masalah budaya positif di sekolah yang akan nanti dipaparkan oleh Ibu Mila. Dan semoga dengan bertambahnya wawasan ini sekolah kita semakin meningkat prestasinya. Yang berhubungan dengan budaya positif ini, kita semakin menambah pengetahuan kita tentang hal yang akan dipaparkan oleh Bu Mila. Mungkin hanya itu kata sambutan pagi ini. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah kita dengarkan pemaparan oleh Ibu Mila Rasianti mengenai budaya positif. Kepada Ibu Mila, kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Baso, Ibu Diana Dewi MSI yang kebetulan hari ini berhalangan hadir karena ada tugas dinas luar. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 1 Baso, seterusnya yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Baso yang telah bersedia hadir hari ini untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif di sekolah. Untuk saya melakukan berbagi praktik baik dalam rangka pendidikan calon guru penggerak angkatan 10. Salam beriring salam tak lupa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk sama-sama belajar supaya kita lebih baik ke depannya. Salam beriring salam kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah membawa kita dari alam kebodohan sampai kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti saat ini. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya berdiri bukan sebagai orang yang lebih tahu dari Bapak Ibu, tidak. Saya berdiri di sini bukan untuk menggurui Bapak Ibu, tidak, tapi hanya berbagi praktik baik. Jadi kalaupun nanti ada kesalahan yang saya sampaikan, mohon dikoreksi karena di sini saya masih tahap belajar. Baiklah Bapak Ibu, judul seminar kita hari ini adalah budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah itu seharusnya sudah ada dari diri sendiri dulu sebenarnya, baru kita bisa membudayakan di sekolah. Kenapa? Karena kita budaya-budaya saja namanya di sekolah, kalau tidak dari hati, tidak dari kita sendiri, tidak akan tercipta budaya positif tersebut. Ya, jadi sebelum kita tahu apa itu budaya positif, berarti kita harus tahu dulu apa-apa saja budaya positif tersebut, dan kita bisa terapkan di sekolah supaya bisa membudaya di sekolah kita. Inti budaya positif yang pertama adalah ini perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini materi-materi yang akan kita bahas untuk budaya positif di sekolah.
Kita lanjut pembelajaran paradigma baru, yaitu pembelajaran merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Kita sudah bahas berdiferensiasi itu bagaimana kemarin. Jadi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini adalah ruhnya kurikulum merdeka, ya Bapak Ibu. Apa yang kita harapkan pada kurikulum merdeka, yaitu ini dia, profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Di sini ada teori kontrol. Coba kita bayangkan kita adalah A atau Bapak Ibu adalah A, ya. Tugas A adalah mengepalkan satu tangan yang di dalam tangan itu ada yang sangat berharga pada Bapak Ibu. Akan mempertahankan apa yang kita kepal tersebut untuk tidak bisa dibuka siapapun, karena ini sangat berharga untuk kita. Sudah? Nah, setelah itu rekan kita B akan berusaha membujuk kita dengan berbagai macam cara. Bisa mungkin dengan tekanan, bisa dengan bujukan, bisa dengan menggelitik, mungkin bisa dengan mengiming-imingi sesuatu yang mungkin kita bisa tertarik. Ya, itu dia. Supaya kita si A bersedia untuk membukanya, dia akan melakukan berbagai cara. Sudah terbayangkan Bapak Ibu? Bayangkan aja dulu. Ya, apakah A atau B membuka kepala tangan? Apakah Ibu yang A akan membuka kepala tangan Ibu karena ini adalah hal yang sangat berharga? Tidak. Mungkin bisa juga karena pengaruh dari yang si B. Iya, tergantung bujukan juga ya Bu, ya. Tergantung kebutuhan kita juga ya. Oke. Apakah A atau B akan menutup kepala tangannya? Ya, ya kan? Ya. Kalau si A itu mudah dirayu dulu. Kalau si A mudah dirayu dia akan membuka. Oke, lanjut. Kalau berpegang teguh dia nggak mungkin itu. Dan ini ya, sesungguhnya siapa yang memegang kontrol? Siapa yang memegang kontrol Bapak Ibu? Si A ya. Siapa yang memegang kontrol adalah si A. Dia mau membukakan, dia mau mempertahankan untuk tidak membukakan. Yang punya kontrol siapa? A. Ya, berarti dia punya alasan tertentu. Ya. Ya, ini dia. Tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Apa yang kata Bu Riza tadi kan tergantung juga bujuk rayuan orang tadi. Apakah mungkin tertarik atau Ibu Riza membutuhkan apa yang ditawarkan orang tadi. Berarti kontrol tetap pada kita. Itu dia. Posisi kontrol akan tetap berada pada kita apapun hasilnya. Stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Kalau stimulus respon realitasnya kebutuhan kita sama. Kalau teori kontrol kebutuhan kita berbeda ya Bapak Ibu. Iya. Kalau kita pikir tadi kan pasti tidak semua, pasti tidak akan buka semua. Ternyata ada alasan tertentu orang untuk ikut dengan bujuk rayuan orang lain. Ya, itu dia. Lanjut, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kalau kita bayangkan mungkin bakalan sama. Kalau kita mengajar di kelas, kita membayangkan anak itu sama. Padahal dia membutuhkan
mengajar kewirausahaan kita sudah susah payah mengajarkan menggambar. Mereka tidak butuh gambar, mereka butuh langsung, ya kan? Ini dia. Jadi gambaran mereka berbeda. Saya mau membuat apa? Saya pikirkan akan terjadi seperti apa. Mereka memikirkan akan lain lagi gambaran mereka masing-masing. Kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Tidak bisa kita kontrol orang, karena orang punya pandangan masing-masing. Ya, lanjut. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini dia. Semua perilaku memiliki tujuan. Walaupun perilakunya salah, pasti dia punya tujuan, pasti punya alasan. Contohnya, anak kita datang telat ke sekolah, ada dia punya alasan? Ada alasannya. Lanjut. Orang lain bisa mengontrol saya. Betul atau salah Ibu? Bapak? Orang lain hanya Anda atau hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Mau dia, mau tidak bisa orang lain mengontrol kita. Lanjut. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Pemaksaan jangan kita paksakan, tapi kita berkolaborasi. Jangan kita paksakan misalnya pendapat. Perginya ya. Oke, berarti dari kolaborasi tadi menghasilkan bukan menang kalah tapi menang-menang. Ya Bapak Ibu, kita lanjut. Disiplin positif adalah rasa ketaatan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai yang dipercaya menjadi tanggung jawab. Disiplin adalah tanggung jawab. Dengan kata lain, disiplin adalah rasa kepatuhan terhadap aturan atau pengawasan dan pengendalian. Disiplin adalah upaya untuk memberikan suatu objek rasa nilai atau obsesi untuk menaati peraturan. Disiplin positif adalah cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa kesadaran serta memberdayakan anak mandiri, melakukan suatu tanpa iming-iming hukuman, tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun tanpa hadiah. Berarti kalau disiplin positif, dia akan membudaya tanpa ada tekanan dari kita, tanpa adanya iming-imingan dari kita. Contohnya apa? Kalau anak ibu datang tidak pernah terlambat, mungkin dengan saya belajar di kelas, siapa yang tidak pernah datang terlambat akan saya kasih coklat di akhir semester. Itu sogokan. Harusnya dia datang dari diri dia sendiri untuk tidak telat datang ke sekolah. Itu yang namanya disiplin positif. Kalau disiplin dengan ancaman, dengan hukuman, itu belum namanya disiplin positif. Ya Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan ini ada di profil pelajar Pancasila, beriman bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkemerdekaan global, gotong royong, kreatif. Ini nilai-nilai kebajikan tanpa kita melihat suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan ini yang harus kita terus kembangkan tanpa kita melihat orang ini agamanya apa, berasal dari mana. Contohnya di sekolah kita kelas 1, kebetulan saya ngajar kelas 10, ada yang dari Jawa dia, ya. Kelas 10-6 ada dia, ayahnya orang sini, ibunya orang Jawa, udah biasa tinggal di Jawa. Jadi tanpa membedakan, mungkin dalam bahasa pertama dia sekolah di sini bahasanya bahasa Indonesia yang pekat, nyampe di sini orang kita yang orang biasa di sini bahasanya campur Minang
Indonesia malah menertawakan temannya yang bahasa Indonesia selalu berbahasa Indonesia. Kita harus di sini kita harus menjalankan nilai-nilai kebajikan ini tanpa memperhitungkan, tanpa mempermasalahkan budayanya. Misalnya biasa kebiasaan dia di sana, dia asal-asalkan itu yang positif. Nah, kita screening dulu siapa yang tidak konsentrasi. Instruksinya kita tepuk tangan. Kalau saya bilang tepuk tangan, tepuk satu, tepuknya satu, tepuk dua, tepuknya dua. Kalau saya tidak bilang tepuk, jangan tepuk tangan. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Tepuk dua, tepuk satu, tepuk dua, tepuk dua, tiga. Banyak yang tidak konsentrasi. Banyak yang tidak konsentrasi. Kalau saya bilang jangan, kalau saya tidak bilang tepuk, jangan tepuk tangan. Nah, berarti ada yang tidak konsentrasi. Ya, itu sederhana tapi bisa fokuskan kita kembali ya Bapak Ibu. Kita lanjut. Kebutuhan dasar manusia menurut kutipan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Ya, dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan pendidik yang menanam padi, misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, tetapi dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat atau jamur yang mengganggu tanaman padi dan sebagainya. Di sini kita sebagai guru ibaratnya seorang petani ya Bapak Ibu. Ya, walaupun bibit kita unggul, walaupun bibit kita bagus, tapi penanganannya tidak bagus, hasilnya tidak akan bagus. Ya, kalau misalnya bibit kita oke lah yang menengah-menengah, tapi kita kasih ini pupuk dan airnya cukup, ulat-ulatnya kita buang, jamur-jamurnya kita basmi, lalu bagaimana hasilnya nanti? Jadi bagus. Jadi bibit unggul dia nantinya akan menghasilkan hasil produk yang bagus dia nantinya. Tapi kalau bibit kita unggul, penanganan kita salah, hasilnya tidak akan baik. Disitulah kita sebagai guru ibaratkannya seorang petani. Bagaimana kita mensiasati, bagaimana kita menangani bibit unggul tadi, hasilnya jadi lebih unggul lagi. Bibit yang biasa-biasa tadi, hasilnya nanti unggul. Ya Bapak Ibu, bisa ya Bapak Ibu ya, karena kita tujuan kita apa? Mencerdaskan anak bangsa. Ya. Ini dasar kebutuhan manusia ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif. Ini dia kebutuhan yang sebenarnya. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Apa kebutuhan dasar manusia? Ini dia 5. Kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua ada butuh cinta dan kasih sayang. Yang ketiga kebebasan, keempat kesenangan, dan 5 kekuasaan. Ini kebutuhan dasar manusia. Di mana dia kebutuhan bertahan hidup?
kita di sekolah kebutuhan bertahan hidup seperti apa Bapak Ibu? Ada yang bisa? Apa Bu? Membawa bekal ke sekolah. Oke. Kalau anak-anak kita banyak yang jajan untuk bertahan, ya kita banyak juga harus, kalau kita sekolah dari jam 7.20 sampai 15.45, bisakah kita hanya sarapan? Tidak, mungkin ada dari kita yang membawa bekal 2 kali untuk makan siang. Itu cara kita untuk bertahan hidup. Cinta dan kasih sayang, apa yang wujudnya cinta dan kasih sayang di sekolah? Perhatian, saling perhatian. Cinta dan kasih sayang ini bisa dengan kenyamanan kita. Kalau kita sudah tidak nyaman, kita sudah tidak merasa cinta lagi di sekolah. Gimana pun rasanya, kalau sudah tidak nyaman, bakal pulang capek. Kalau Bapak Ibu, tidak. Kalau sudah tidak ada cinta dan kasih sayang, dimanapun kita berada, kita tidak akan nyaman. Lanjut, ada kebebasan. Kebebasan di sini apa Bapak Ibu di sekolah? Kebebasan berpendapat. Apalagi? Kebebasan berkreasi, kebebasan memberikan metode pembelajaran di kelas, asalkan dia masih di dalam garisnya sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan materi kita. Terus ada kesenangan. Kesenangan perlu di sekolah Bapak Ibu? Perlu. Kalau tidak senang, kita tidak akan merasa nyaman, kita tidak akan betah di sekolah, pembelajaran pun tidak akan berlangsung dengan baik. Yang terakhir, kekuasaan. Apa itu kekuasaan di sekolah? Boleh anak didik, boleh kita. Ingin dihargai, diberikan penghargaan oleh wali kelas nomor 1, tidak pernah datang telat ke sekolah. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah yang seharusnya, tanpa iming-imingan, tanpa memikirkan hukuman yang akan kita dapatkan, tanpa panggilan dari kepala sekolah, tanpa dipanggil, kalau anak-anak dipanggil ke BK. Jadi harus dengan diri sendiri, untuk kita menghargai diri sendiri. Apakah kita semua sudah seperti yang ketiga ini Bapak Ibu? Datang ke sekolah tepat waktu, apakah kita sudah melakukan yang motivasi internal ini Bapak Ibu? Insya Allah sudah ya Ibu. Karena kita memilih profesi ini, kita tahu konsekuensinya seperti apa. Datang tidak boleh telat. Datang tidak boleh telat, bukan hanya untuk menghindari hukuman, bukan untuk mendapatkan apa? Imbalan. Kita lanjut. Motivasi perilaku manusia, manakah yang saat ini paling banyak mendasari murid kita? Yang 3 tadi, mana yang paling banyak mendasari murid? Masih eksternal, masih dari luar, bukan belum dari, masih sebagian kecil baru dari diri mereka sendiri. Nah, 5 posisi kontrol seorang guru. Coba Bapak Ibu kalau bahasa ino-inoan, kita berada di mana? Ada posisi pertama, penghukum. Posisi kedua, pembuat rasa bersalah. Posisi ketiga, sebagai teman. Posisi keempat, sebagai pemantau. Posisi ketiga, sebagai manajer. Kadang-kadang sebagai pemantau, kadang-kadang sebagai
sebagai manajer, kadang-kadang sebagai penghukum, kadang-kadang lebih banyak membuat rasa bersalah, lebih kepada penghukum. Makanya kita sekarang belajar, sama-sama belajar, jangan lagi kita berada di sini, dan di sini. Kalau jadi teman, anak-anak akan merasa tergantung dengan kita, merasa sama tinggi, merasa tergantung, merasa mereka itu satu level dengan kita. Iya, dianggap remehnya kita, tidak ada lagi batas antara guru dengan murid. Ya, kalau hukum sering Bapak Ibu, sering penghukum kalau membuat rasa bersalah dengan kata-kata lembut, tapi membuat mereka merasa bersalah. Ya, kalau seperti ini, ada kasus, ada anak datang terlambat ke sekolah, kita suruh lari keliling lapangan 3 kali. Kasus pertama. Kasus kedua, jam olahraga, mereka terlambat, disuruh keliling lapangan 3 kali. Bagaimana pandangan kasus pertama dan bagaimana pandangan kasus kedua? Yang pertama itu hukuman, itu Manajer, yang lain? Coba Bapak olahraga. Kalau yang pertama sebenarnya kan masih kita sama siswa. Ya. Saya diterapkan di sekolah hanya lari jongkok jalan ke ruangan. Jongkok jalan ke ruangan. Buat wajah fisiknya kan Iya. pagi vitamin D-nya bagus kalau lari. Tapi kalau udah kelihatan dia terlambat, udah dihukum lari masuk ke Kelas. kelas, Ya. insya Allah kayak kasih jalan jongkok aja. Ya, karena kalau untuk masuk kelas mereka pagi sudah lari akan terganggu sampai pulang ya Pak ya. Ya, kalau untuk jam olahraga wajar. Ya Bapak Ibu, karena untuk pemanasan mereka juga. Mana yang hukuman? Yang pertama. Yang pertama itu adalah hukuman. Yang kedua adalah sebagai manajer kita. Nah, yang ini pertama, yang penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi penghukum tidak hanya menyuruh lari, tidak hanya menyuruh membersihkan kamar mandi. Kalau yang verbal seperti apa Bapak Ibu? Hukuman membentak ya. Ya, membentak. Ini dia. Nada suara tinggi, bahasa tubuhnya, matanya melotot, menunjuk-nunjuk ya. Itu verbal ya, walaupun tidak menyuruh dia lari ke keliling lapangan, tapi itu juga berupa hukuman. Menunjuk-nunjuk, menghardik, terus kemungkinan murid marah, mendendam atau bersifat agresif. Dia tidak Bapak Ibu? Kalau kita marahkan dia akan setidaknya matanya akan nampak kesal ya. Ya. Iya. Tidak lagi ya ini dia. Mereka akan dendam dan bersifat agresif. Setiap bertemu kita dia pasti akan menghindar. Apa yang kita katakan tidak akan lagi mereka serap karena sudah ada engkol di hati mereka. Iya kan Bapak Ibu? Iya, lanjut. Posisi yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Sering ini kita lakukan, mungkin saya juga sering melakukannya. Seperti apa? Guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah, merasa rendah diri. Nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak lesu dia. Tapi bahasanya membuat orang merasa bersalah.
Dan membuat orang merasa bersalah itu sebenarnya fatal juga akibatnya. Kenapa? Karena mereka merasa bersalah, mereka tidak bisa mengucapkan, tapi di hatinya akan teringat-ingat, akan terbayang-bayang, akan membawa ke diri mereka. Dan murid akan merasa bersalah itu mungkin iban aku lain, aku gitu kan. Jadi mereka tidak nyaman lagi. Nah, kan sudah ibu katakan jangan seperti itu juga. Mau kamu saya bilang ke orang tua kamu, pokoknya bahasanya tuh lembut tapi menyakitkan. Lanjut, yang ketiga, posisi sebagai teman. Posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol melalui persuasi. Nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyumannya. Terus murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Oke, tapi dia ada juga negatifnya tadi, ya kan? Ya, mereka akan menganggap kita sama dengan mereka. Mungkin bahasa yang mereka keluarkan tidak lagi ada batasnya. Tidak lagi apa yang kita ucapkan mereka anggap teman saja. Bu, Ya Bu? posisi guru tadi ada Iya. macam-macam tadi. Iya Bu. Ya. Ada sebagai guru, ada sebagai penghukum, ada sebagai teman. Kami melihatnya di sini tadi, mungkin semua peran itu bisa kita mainkan sesuai dengan situasi. Suatu saat mungkin kita harus tampil sebagai teman, sebagai anak. Contohnya ya Bu ya. Nah, kita itu lagi masalah, Iya. dia butuh konsultasi dengan kita. Mungkin kita supaya dia nyaman, mungkin kita bisa hadir sebagai teman. Oh iya Bu. Saat dia melakukan kesalahan, mungkin kita bisa menghukumnya dengan cara mendidik tentu. Iya Bu. Nah, saat dia belajar atau dia melakukan satu, mungkin kita sebagai pemantau. Jadi mungkin secara umum kita menempatkan diri kita yang layaknya sebagai guru, tapi di saat-saat tertentu kita akan berperan melakukan semua itu. Itu. Oke. Ya Bu. Terima kasih Bu. Posisi kontrol ini sebenarnya memang bisa kita pakai pada saat-saat tertentu. Itu tadi kan. Posisi kontrol guru sebagai pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Ya. Kita bertanggung jawab atas orang yang kita awasi. Contohnya kita di kelas, kita bertanggung jawab atas anak-anak kita di kelas. Bagaimana perilakunya, bagaimana cara belajarnya, bagaimana hasilnya. Kita bertanggung jawab sebagai pemantau. Murid suaranya datar, bahasa tubuhnya yang formal. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu pelajaran peraturan di sekolah. Berarti kita memantau. Kita pantau apa yang mereka lakukan, bagaimana cara pemecahannya. Di situ kita sebagai pemantau. Kita lanjut. Posisi yang kelima yaitu manajer. Adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid, fokus pada murid, bukan membahagiakan guru atau orang tua. Berarti kita fokus kepada murid. Sebenarnya dari kelima kontrol tadi di sini sudah mencakup semuanya kita sebagai manajer. Kalau ada anak kita bersalah atau melakukan kesalahan, apa yang kita lakukan? Kita harus berada di posisi manajer. Di posisi manajer ini kita fokus kepada anak, bukan fokus kepada orang tuanya, bukan fokus kepada guru. Dia misalnya ada masalah, kita dekati, kita tanyakan, kita carikan solusinya. Disitulah kita berada sebagai manajer. Kalau posisi tadi sebagai teman
Teman itu kan ibaratnya sama besar, kontrolnya tidak ada. Tapi sebagai manajer Bapak Ibu tahu ya, manajer itu tanggung jawabnya ke bawah, tidak menghukum tapi mencarikan jalan keluar. Ini dia posisi manajer. Paham Bapak Ibu semua? Kalau seperti ini kata-katanya di mana posisi kita? Selalu, pasti, selalu yang terakhir selesai. Pasti kamu yang terakhir, selalu saja kamu yang terakhir. Itu di mana posisinya? Pembuat rasa bersalah. Selalu kamu saja, kamu lagi. Awak-awaknya lah, pertama kasih baru. Sering Bapak Ibu seperti itu? Secara tidak langsung atau mungkin secara tidak sadar, ya. Jadi berangsur-angsur itu gunanya diseminasi budaya positif ini untuk kita memperbaiki, karena anak itu berkembang sesuai dengan zaman dan sesuai dengan kodrat alamnya. Ya Bu ya, dimana kita bisa posisi sebagai teman, dimana kita posisi sebagai pemberi. Baiklah Bapak Ibu, di mana posisi kontrol kita berada di sini? Selalu, pasti selalu kamu yang terakhir, kamu lagi. Itu di mana posisi kita Bapak Ibu? Memberikan rasa bersalah kepada anak. Kalau yang ini, ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Sama dengan yang tadi ya. Bahasanya halus, lembut, tapi menyakitkan. Kita lanjut. Posisi ini ya sudah, lain kali tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Sebagai teman, ini tidak baik juga, karena anak kita tidak bisa mandiri. Tidak bisa mandiri dia, karena dia merasa ada yang membantu. Nanti ada masalah dibantu kok. Tenang aja, nanti ada yang membantu. Jadi mereka merasa ada yang membantu kita sebagai temannya. Kita lanjutkan. Posisi kontrol manakah kita? Kamu telat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Menghukum? Apa Bapak Ibu? Pemantau di sini. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu mengerti konsekuensinya? Berarti kita memantau. Kita bertanggung jawab dengan orang yang kita pantau. Berarti di sini memantau. Kalau ini, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Di sini adalah posisi manajer. Kenapa? Karena kita melibatkan dia dalam menyelesaikan masalahnya, bukan hanya kita yang mencarikan solusi. Berarti manajer tidak hanya memutuskan perkara saja, tapi membawa peserta didik kita dalam mencarikan solusi. Rencana kamu untuk memperbaiki ini apa? Bukan kita yang mencarikan solusinya, tapi disuruh mereka memikirkan dengan apa yang telah dia lakukan, apa yang harus dia perbaiki. Disitulah letaknya posisi manajer. Boleh Bu? Ya. 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 Jadi kita mengajarkan itu apa rencana nanti dia buat planning. Ya. Nanti kita yang kontrol. Ya. Melakukan gimana? Ya. Akhirnya gimana? Ya Bu. Berarti yang paling bagusnya itu adalah posisi manajer. Di situ ada kontrol kita, di situ ada perencanaan kita seperti apa, di situ semuanya ada di manajer. Paham Bapak Ibu?
Kita sudah melakukan, pernah membuat keyakinan kelas masing-masing? Belum pernah? Belum pernah, dan ada yang sudah pernah. Apa itu keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Karena disepakati secara bersama dan itulah yang akan kita taati nantinya. Karena kita sepakati bersama dan kita taati bersama, bukan peraturan yang hanya sepihak. Kalau peraturan lebih kepada hukuman, ya, sepihak ya. Kalau dia peraturan atau kalau dia keyakinan kelas kita buat bersama, ya, kita buat bersama, kita sepakati bersama, kita ikuti bersama. Tapi kalau peraturan kesannya itu ada sanksi, ada nanti hukumannya, ya. Nah, jadi untuk sebaiknya keyakinan kelas ini kita buat masing-masing kelas kita, jadi tidak ada lagi yang Saya dulu ya, masuk ke mereka, kemudian karena saya duduk aja gitu kan. Mulai dia begini, dulu awalnya sangat maaf Bu, kenapa kamu perempuan laki-laki? Kalau perempuan ada saatnya cuti salat, kita izin sana. Enggak Bu, laki-laki Bu. Tuh kenapa begitu aja? Seolah bersahabat gimana gitu awalnya gitu kan? Enggak Bu, besok nggak bilang lagi Bu. Mungkin dia merasa malu pakai dapat, nak gitu. Itu aja. Kenapa perempuan ada cuti minta cuti sana? Ya salah, besok kamu masuk masjid. Enggak Bu, besok pulang lagi Bu. Karena itu gitu, besok tendanya tutup, bawakan dipusatkan satu atau kasoi. Besoknya dia bawakan sakal. Itu mungkin hukumannya. Tapi akhirnya saya kan tahu orang tuanya tuh, karena saya di kelasnya ada ketemu. Bertemu di angkot, makasih orang tuanya ini, Bu, makasih banyak ya Bu ya. Memang ada apa Bu? Saya takut nih, karena saya ada hukum anaknya bawa sakal. Kemarin Bu, apa namanya beliau? Dia bilang, Ibu Neng minta bawakan sakal, Ma. Kenapa? Karena tidak salat sholat berjamaah saya di sekolah. Kan salah kita. Bawakan aja. Mamanya yang ngambilkan sakal itu akan nolong. Tapi kata mamanya setelah itu dia jadi imam di musola di rumah. Mamanya berterima kasih atas hukuman yang Ibu Neng berikan untuk bawakan sakal ke sekolah. Itu yang kita terapa Bu Ina. Kita tidak, dia salah gitu. Kita tidak langsung kata-kata tidak mengatakan masalah gitu ya. Tapi kita ajak dulu, kita sadarkan. Nah itu tujuannya. Jadi makanya saya mengatakan tadi di manajemen itu ada box tadi Bu ya. Jadi kita memberikan. Ada lagi Bapak Ibu, berarti kita bisa memberikan hal-hal positif sebenarnya untuk anak-anak kita dengan cara yang tepat. Kalau kita marah, kalau kita langsung berkata kasar, kalau kita langsung menghukum, otomatis mereka akan dendam. Kalau dendam, mereka tidak akan mau lagi ketemu kita. Mungkin kalau ketemu kita mereka mengelak. Ya Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan atau tanggapan yang lain? Kalau tidak ada tanggapan atau pertanyaan yang lain, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekali lagi Bapak Ibu kita beri sambutan.
tepukan yang meriah untuk Nila. Mudah-mudahan dengan pemaparan Ibu Nila tadi menambah ilmu kita mengenai budaya positif, apa saja yang harus, apa saja yang tidak boleh kita lakukan saat berinteraksi dengan siswa. Baiklah, kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu penutupan doa oleh Bapak Fadli Atadi. Kepada Bapak Fadli, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila Nabi Muhammad SAW khususnya di atas dan Madinah kita mengucapkan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ورسول الله أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قادر ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وضوءنا وخشوعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمن تكفيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين Ya Allah, Ya Rahman Ya Rahim. Pada kali ini kami melaksanakan satu kegiatan Ya Allah. Berkahilah acara ini Ya Allah, dari awal hingga akhir ini Ya Allah, dengan rahmat dan karunia-Mu birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula kegiatan kita pada pagi hari ini. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu, dan memohon maaf jika saya melakukan kesalahan. Karena tadi dibuka dengan pantun, maka ditutup dengan pantun ya Bu, tapi pantun lama. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang lagi. Jika ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Satu lagi Bapak Ibu, nanti pantun saya yang pantun baru Bu. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam gurami. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Banyak maaf ya Bapak Ibu. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.